kan sudah banyak juga nih movement yang udah dilakuin sama Ungu ya. Sampai kemarin sempat berkolaborasi, musiknya kolaborasi antara musik Ungu yang pop rock digabung sama dangdut. Mungkin nanti sempat bikin film juga ini baru-baru ini. Terus nanti kira-kira resolusi kedepannya apa? Atau mau bikin kolaborasi lain atau punya resolusi apa? Kita nggak pernah terlalu jauh begitu kan mengenai apa yang mau dikerjain. Bahwa tiap ada hal-hal tertentu yang udah jadi pakem bahwa setiap tahun itu harus ada sesuatu yang baru dari kita. Minimal gitu. Tapi ya rencana-rencana kolaborasi seperti di album yang baru tuh terjadinya mengalir gitu aja, nggak selalu dipikirin dari awal. Karena kebutuhan lagunya mungkin karena kebutuhan lagunya mungkin. Ya insya Allah beberapa hal baru yang kita coba buat yang akan datang, contohnya misalnya memang rezeki kita jadi begitu. Terus misalnya apa lagi? Mungkin banyak yang nyaranin juga kolaborasi dengan artis-artis yang sebelumnya pernah kita biasa sama dalam negeri maupun luar ya. Tapi ya kita nggak mau ngomong terlalu jauh ke depan. Yang pasti tahun depan kita ada program buat bikin album lagi. Isinya bagaimana nanti langsung tahu. Kalau di album ini lagunya paling banyak enak, tetap enak. Hitmaker of the century. belum mampu bisa dari fokusnya terus terus ini udah berapa tahun? Umum kita udah dari sebelum gua kenal Pasha tuh tahun ya dari umur gua 16 enggak 19 ya gua ya lu 17. Iya, awalnya sih harus sering-sering berantem biar tahu sama tahu. Sebenarnya sih kekompakan itu nggak perlu terlalu dijaga, yang penting kitanya aja yang harus saling menyadari bahwa kita terikat salah satu tanggung jawab yang besar banget di umum, bahwa segala sesuatu tentang pribadi kita berlima adalah menyangkut nama besar umum. Jadi benar-benar harus disadari banget, itu aja yang perlu dijaga, kekompakan antara kita sendiri apabila kita udah melewati berbagai macam masalah yang terjadi di tubuh kita. Terus ritual khusus, nah adanya berdoa paling itu tidak pernah kita lupa, mau menunggu hujan kayak harus berdoa bareng. Kayaknya di atas panggung itu ada yang kurang gitu kalau kita berlima tidak. Di salah satu di antara kita berlima tidak memimpin doa ini. Thank you. Ya. Mau nanya, kan kemarin Ungu sempat bikin video klip bareng Clickers tuh. Ada lagi nggak rencana Ungu bikin video klip bareng Clickers? Sementara sih rencana-rencana untuk Ungu dan Clickers itu masih terus bergulir. Ya, Bapak Duta Clickers seluruh Indonesia ya. Kita mau lebih bervariasi, mungkin nggak cuma video klip aja. Karena kalau video klip nggak bakalan cukup satu video call boleh juga ya. Ya menyusul pasti adalah sesuatu yang acara ya, kolaborasi antara Ungu dan Clickersnya. Ya ada lagi, kalau nggak kita foto bareng. Asik. Ya silakan Mas. Gimana kesan-kesannya setelah datang ke kota Samarinda ini? Kota Samarinda adalah kota yang sudah tidak asing lagi buat kita. Kita sering banget dari album pertama kita yang di sini. Album pertama justru bahkan kita banyak banget manggung di daerah Kalimantan ini. Jadi alhamdulillah Kalimantan semua udah sampai ke Muara Tewe dan sebagainya udah pernah semua. Jadi kita udah begitu akrab dengan wilayah Samarinda. Berasa di rumah sendiri. Jauh. Apa yang paling berkesan dari Samarinda sendiri ya? Mungkin bangunannya, makanannya. Ya, maka yang berkesan dari Samarinda. Saya nggak pernah keliling Samarinda ini di kamar dulu ya masih iya. Yang kita tahu begini, yang kita tahu Samarinda kan salah satu kota yang ada di Kalimantan ya, dan kita tahu Pulau Kalimantan itu kan dari pulau yang kaya gitu, termasuk Samarinda dan sekitarnya ya, Pulau Tenggarong dan
keluarga saya juga cukup banyak di Samarinda. Terus mungkin masukan ya, kalau saya bilang sih masukan. Kalau kita tanya khas makanan, saya rasa mungkin semua sudah tahu walaupun sudah sering kita mencobanya. Kalau dari kita mungkin umum ya, semua umum masukannya adalah kita tahu di ibu kota, mungkin aksesnya barangkali ya kita sarananya itu ya, akses jalan. Siapa tahu kenapa kita itu tadi yang saya bilang menyangkut masalah pulau yang kaya ya, apalagi Balikpapan aja cuma kabupatennya malah sebenarnya ya, Kota Madya ya, Kota Madya. Mestinya Pemda Samarinda bekerja sama Pemda Balikpapan khususnya bisa membuat jalan tol barangkali sepanjang Balikpapan Samarinda supaya sarananya aksesnya bagus, terus tentunya meningkatkan perekonomian juga ya, karena kita tahu begitu banyak yang bisa dibangun di Samarinda ini. Terus mungkin juga airport ya, supaya kita tidak perlu ke Balikpapan lagi, jadi bisa langsung Jakarta Samarinda ya, paling nggak bisa dikerjain lah dalam 2-3 tahun ke depan gitu kan. Itu sih kalau saya bilang sih itu ya, terutama karena kadang-kadang kita bukannya kita nggak mau, kadang-kadang kita kalau bilang mau ke Samarinda aja mesti naik mobil lagi 2 jam lagi. Mending kalau jalanannya juga bagus ya, memang sih bagus tapi tidak terlalu bagus kalau saya bilang, kelok-kelok segala macam. Ya mungkin itu sih kalau masukan dari kita berharap segera ada. Setahu saya sudah ada pengajuannya di DPR, cuma mungkin belum di ACC. Ya. Calon. Ya. Jadi ya mudah-mudahan lah ya. Itu yang paling benar nggak? Setuju nggak? Kalau Samarinda bandaranya besar gitu kan, terus ada jalan tol 2 jam kan kayak Jakarta Bandung kan, Cipularang kan enak ya. Jadi kita juga bisa cepat. Kalaupun lewat Balikpapan kan enak, udah ada tolnya gitu. Mungkin itu aja sih. Ya. Mungkin satu pertanyaan lagi. Kalau Ungu sendiri kan kita tahu udah beberapa kali ke Samarinda, dan ini mungkin kesempatan kesekian kalinya mau ke Samarinda. Kira-kira ntar malam itu mau kasih ada persembahan spesial nggak sih untuk warga Samarinda, khususnya mungkin buat Clickersnya di sini, karena Clickersnya juga udah datang. Mungkin bisa langsung dijawab. Persembahan spesial pasti ada. Salah satunya kita akan bawa lagu baru, itu dia salah satu yang spesial karena dan baru kali ini ya kita main di acara klub ya. Udah pernah? Pertanyaan. Lu nggak mau gua kali? Sesi pertanyaan. Ya, masih bakal spesial. Kalau pengen tahu seperti spesial seperti apa ya hadir aja nanti kita buktikan. Tuh. Prediksi apa planning maksudnya? Prediksi? Oh, trend band pasti masih dominan ya, artinya mendominasi apa namanya, seiring dengan tumbuh dan berkembangnya band-band baru yang ada sekarang. Dan kita sih masih tetap memprediksikan bahwa masih banyak band-band baru yang akan lahir di tahun 2011, dan band-band lama pun kayaknya juga masih bertahan. Alasannya satu, karena industri kita sudah jalan dan pasar kita juga sudah bagus. Cuman kita doakan semoga band-band baru tidak melewati umur, dan band-band lama pun juga tetap masih seiring sejalan. Jadi ya kita doakan bersama-sama, betul nggak Clickers ya? Amin. Dan mudah-mudahan kita juga masih ada inspirasi, jadi masih bisa berkarya dengan baik, masih bisa nomor 1. Bercanda. Ya maksudnya masih bisa berkarya, bercokol di nomor 1. Lantas ya soalnya. Itu aja prediksinya, mudah-mudahan. Nanti Bisa jelas sedikit kenapa bandnya dinamakan Ungu? kenapa bandnya nama Ungu? Saya mau maki-maki aja. Dulu tidak ada alasan yang kuat kenapa kita namanya Ungu, karena memang waktu itu katanya mau manggung tapi belum punya nama band. Kalau saya jadi panitia sih yang nama band nama aja nggak ada gitu kan, ngapain daftar festival gitu kan. Cerita waktu itu mau ada acara audisi musik segala macem, audisi band, terus mau daftar nggak punya nama, terus akhirnya ya apa namanya, udah Ungu aja deh gitu. Jadi cuman selewat aja Ungu gitu. Saya aja waktu jadi masuk ke band juga saya juga sempat dulu namanya Ungu gitu kan. Karena saya masuk udah Ungu juga namanya. Kita semua ini masuk udah Ungu, cuma nama Maki dulu yang lebang.
Oke? Ada berapa lagu? 12 lagu. Mungkin wartawan aja dulu baru